Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama para sahabat kenalan bersama keluarga. Sekaligus selamat memasuki bulan Oktober mulai hari ini. Hari Minggu biasa ke-26 tahun A. Tanggal 1 Oktober 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara bersama gereja merenungkan kutipan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian dia menyesal dan pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kata komitmen adalah kata yang sudah biasa kita ucapkan, kita dengarkan, kita tegaskan dalam hidup bersama. Entah dalam keluarga, entah di tempat kerja, entah di tengah masyarakat. Tetapi mungkin kita mengerti makna kata komitmen. Kita memahami betul. Tetapi saudari-saudara berhadapan dengan masalah. Seringkali orang melupakan komitmen atau lari dari komitmen. Katakanlah misalnya saudari-saudara orang sudah pacaran bertahun-tahun lamanya. Sudah membuat komitmen untuk menikah. Tapi kemudian tiba-tiba memutuskan relasi tanpa alasan yang pasti. Dan belum lama memutus relasi ternyata sudah menjalin hubungan yang serius dengan orang yang baru dikenal. Ini soal komitmen. Demikian juga saudari-saudara dalam hidup bersama, dalam hidup berkeluarga. Ketika mengucapkan janji nikah, di situ ada komitmen sehidup semati dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Tetapi seringkali komitmen itu dilupakan atau komitmen itu sengaja dikesampingkan. Dalam hidup beriman pun saudari-saudara kadang-kadang terjadi bahwa di satu sisi kita ini orang yang nampaknya sangat beriman, rajin berdoa, rajin ke gereja, dikenal ramah di antara teman-teman, aktif dan sebagainya. Tapi ternyata kemudian pindah agama. Ini bisa terjadi di sekitar kita saudari-saudara. Apa yang salah sebetulnya di sini?
tidak selalu mudah untuk memberikan jawaban, tetapi di situ selalu ada masalah komitmen. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam hidup menggereja pun seringkali terjadi di lingkungan, di basis, di stasi, di paroki. Seringkali kita membangun komitmen bersama untuk melaksanakannya. Tapi kadang terjadi juga bahwa orang yang paling bersemangat mengusulkan sesuatu adalah dia yang paling duluan melupakan komitmen itu. Saudari-saudara, ternyata memang jarak antara mulut dengan hati itu sangat dekat. Tidak terlalu jauh. Tetapi di tengah jalan orang bisa berubah pikiran. Tentu ada yang memberi alasan macam-macam, mengatakan bahwa setelah mempertimbangkan masak-masak, setelah mencoba, ternyata tidak bisa. Atau bahkan malah mempersalahkan orang lain. Macam-macam pembenaran diutarakan, macam-macam alasan disampaikan, ibaratnya mental BCA, banyak cari alasan. Yang sebetulnya di sana, saudara-saudari, ada ketidakmampuan di dalam berkomitmen. Sehingga pada akhirnya, saudari-saudara, yang terpenting sebetulnya bukan alasan-alasan yang kita sodorkan, melainkan apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan. Ini soal komitmen. Perumpamaan Yesus hari ini yang kita dengar tentang dua orang anak yang dipanggil untuk pergi bekerja di kebun anggur, merupakan gambaran yang sangat bagus untuk menyoroti kebiasaan kita dalam hidup berkeluarga, dalam hidup menggereja, dalam hidup bermasyarakat. Yesus menggambarkan diri sebagai seorang yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama sikapnya dalam tanda kutip serba manis, menyenangkan hati Bapa, siap Bapa, baik Bapa, tetapi ternyata tidak melakukan. Antara yang dikatakan mulut dengan tindakan tidak nyambung. Anak yang kedua, saudara-saudari, nampaknya adalah seorang tipe pemberontak, cuek, tidak mau tahu, dan sebagainya. Tapi kemudian, meskipun sempat menolak, mungkin juga membuat bapaknya menjadi kecewa, tapi dia menyesal lalu kemudian melakukannya juga. Saudari-saudara, kita biasanya tertarik dengan jawaban. Penampilan dan semangat ketika menanggapi usul misalnya, atau permintaan kita terbukti bisa menenangkan. Karena itu perhatikan saudara-saudari, banyak kesepakatan yang pernah kita buat bersama atau pernah dibuat bersama ternyata justru dilanggar oleh orang-orang yang paling bersemangat. Ingat saudari-saudara, belum lama ini dalam dunia perpolitikan itu rame. Ketika sebuah partai memutuskan cawapres yang lain, partai lain yang sudah merasa di atas angin bahwa kadernya akan dipilih menjadi cawapres, kemudian merasa dikhianati, tidak dianggap dan sebagainya. Lalu terjadilah kegaduhan dalam dunia perpolitikan kita. Ini soal komitmen. Kita sering mengatakan saudara-saudari, semangatnya sudah bagus,
tapi semangat saja tidak cukup. Kemauan dan maksud baik apapun juga tidak cukup. Itu tidak menjamin apa-apa. Sungguh luar biasa cara-cara orang kadang-kadang membatalkan kesediaannya saudari-saudara. Berapa banyak orang yang kita beri pengharapan kosong, PHP. Berapa banyak orang kita sakiti hatinya dengan janji manis. Berapa banyak orang yang kita permainkan perasaannya hanya dengan ucapan anak sulung itu, baik Bapa. Tapi kemudian tidak ada pelaksanaannya. Atau tidak berkomitmen mewujudkannya. Saudara-saudara umat beriman terkasih, Yesus berhadapan dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, yang mempertanyakan dari mana asalnya. Dari mana kuasanya? Orang-orang seperti ini bermulut manis, bermodal wajah ramah, dan berpenampilan seperti murid. Tetapi Yesus dengan jitu menunjukkan bahwa mereka sama seperti anak sulung itu. Mereka hanya bisa bicara yang bagus-bagus, tetapi tidak pernah belajar berkomitmen dalam imannya, dalam apa yang mereka ajarkan. Seakan-akan mereka berpikir bahwa beriman itu hanya soal coba-coba. Kalau cocok, syukur. Kalau tidak, batalkan saja. Segampang itu. Ternyata saudari-saudara, kecenderungan untuk berubah pikiran dalam hal iman sudah lama diperingatkan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama hari ini. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama kita dengar, Tuhan berpolemik dengan mereka yang mempersoalkan apakah tindakan Tuhan itu tepat atau tidak. Padahal Tuhan bertindak menyelamatkan semata-mata karena pertobatan manusia. Tuhan tidak sembarangan menyelamatkan orang. Dia melihat perubahan yang baik, pertobatan, perjuangan positif siapapun yang meskipun tampaknya terlambat tetapi sangat pasti. Atau bahkan sangat bermakna. Tuhan tidak memperhitungkan masa lalu yang penuh dosa, asalkan orang membangun rasa sesal dan bertobat. Itulah yang terjadi pada anak kedua tadi, saudara-saudari. Dia menyadari kesalahannya ketika mengatakan, saya tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal dan pergi bekerja ke kebun anggur. Jadi, saudari-saudara, ternyata komitmen itu bukan soal apa yang kita katakan, bukan juga soal jawaban atau janji kita di depan banyak orang. Komitmen itu, termasuk di dalam hal iman, adalah perkara keputusan. Namun, ada juga banyak yang masih membantah karena merasa bahwa keputusannya untuk mengikuti Yesus dulu tidaklah murni dari dirinya sendiri. Mulai mempersalahkan orang, mulai mencari kambing hitam. Tapi kemudian saudara-saudara kita bisa kemudian bertanya, bagaimana kalau ternyata keputusan Tuhan sejak dia dikandung ibunya? Bagaimana kalau jawabannya itu adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya? Apakah keputusan Tuhan yang tidak tepat? Atau keputusannya sendiri yang tidak tepat? Ini sekali lagi saudara-saudari soal komitmen dalam iman. Karena sering kali kita temukan ada orang yang sejak lahir, bayi, lahir dalam keluarga Katolik. Kemudian menjadi besar, menjadi aktivis gereja. Tapi toh
kemudian berpindah keyakinan. Itu banyak terjadi di antara kita. Ini soal komitmen. Saudara-saudara, kemarin saya baru menguburkan seorang tokoh Katolik yang baru 20 tahun lalu dibaptis menjadi Katolik. Pada suatu ketika ngobrol dengan seorang pastor, dia mengatakan komitmen imannya. Meskipun pastor berpindah agama, saya tetap Katolik. Sekali Katolik, tetap Katolik. Dan memang sampai mati, dia menjadi orang Katolik yang baik. Tetapi saudara-saudara, berapa banyak yang juga kemudian mengingkari imannya. Berapa banyak yang kemudian pergi lari dari Tuhan. Lari dari gereja, mencari gereja atau agama lain. Ini soal komitmen. Mudah dan menyenangkan bagi kita saudara-saudari untuk bersikap dalam tanda kutip manis dalam hal iman. Tapi jauh lebih sulit dan menantang untuk tetap setia menjalani keputusan yang pernah kita ambil dalam nama Tuhan. Orang yang cepat berjanji, orang yang menggampangkan sebuah kesepakatan, sebuah keputusan, dan memberi jawaban yang menyenangkan, beresiko besar untuk berbelok di tengah jalan. Iman kita, tindakan-tindakan kita adalah perkara pertobatan yang baik dan bukan sekedar berubah pikiran tanpa alasan yang jelas. Saudara-saudara, moga-moga kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Betul kita punya masa lalu, perjalanan hidup yang tidak selalu baik, tidak selalu positif. Tapi kita selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti anak kedua tadi. Kita ingat saudara-saudari, Santo Agustinus ini contoh yang sangat bagus. Dia seorang yang pintar. Dia mempelajari banyak bidang ilmu. Dia seorang akademisi. Tapi kemudian dia sampai pada perasaan hampa. Untuk apa, kemana hidup ini? Dia sempat mengalami atau menjalani suatu hidup yang katakanlah bejat. Hidup yang tidak teratur. Hidup yang bebas dengan segala macam pelanggaran moral. Tapi kemudian dia bertobat. Dia menjadi imam, lalu menjadi uskup. Santo Agustinus meninggalkan satu kalimat yang layak untuk kita renungkan saudari-saudara. Kalimat yang barangkali sudah sering kita dengar. Agustinus katakan, orang kudus punya masa lalu, tetapi orang berdosa punya masa depan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan dengan segala situasi hidup kita yang barangkali tidak selalu lurus, tapi siap untuk berubah menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi orang-orang yang mudah berkomitmen, mudah membangun keselarasan antara kata dan tindakan. Sekalipun barangkali kami seringkali jauh daripada harapan-Mu, jauh dari kehendak-Mu, moga-moga seperti anak kedua, kami membangun sikap sesal dan bertobat, mengikuti jalan yang Kau tunjukkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa.
Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.